Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Mardia dengan NIM 2203200027. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, yang pertama itu saya akan membahas sejarah singkat HACCP. Industri yang bergerak dalam bidang pangan di dunia berkembang dengan sangat cepat seiring berkembangnya ilmu dan teknologi yang ada. Berbagai penelitian, pengembangan, dan inovasi terus dilakukan demi meningkatkan kualitas, kesehatan, dan keamanan pangan. Salah satu penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap sebuah sistem yang sekarang dikenal dengan istilah HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP dapat disebut juga sebagai analisa bahaya dan pengendalian titik kritis. Secara lebih jelasnya, HACCP merupakan sebuah sistem yang diterapkan di perusahaan pangan dengan tujuan sebagai alat bantu pengendalian kecelakaan atau kontaminasi dalam pengelolaan makanan. HACCP pertama kali dikembangkan di Amerika pada tahun 1959. Nah, pada saat itu pihak yang mengembangkan HACCP adalah perusahaan Pillsbury bersama US Army Nautics Research and Development Laboratories, the National Aeronautics and Space Administration, and US Air Force Space Laboratory Project Group. Penelitian dan pengembangan ini pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan makanan yang baik dikonsumsi oleh para astronot selama bertugas di luar angkasa. Makanan ini dikembangkan dengan ukuran yang kecil agar lebih praktis. Makanan ini juga dilapisi oleh pelapis edible agar terhindar dari kontaminasi udara sekitar. Selain itu, pembuatan makanan ini juga berfokus pada nilai gizi atau nutrisi makanan dan keamanan produknya. Hal ini tentunya untuk mendukung kesehatan astronot selama bertugas di kapal luar angkasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mereka sepakat bahwa makanan harus dibuat dengan sebuah sistem pencegahan dan penyimpanan yang baik agar terhindar dari bahaya atau kontaminasi. Proses analisis bahaya biologi, fisik, kimia, toksin atau racun, dan logam berat kemudian dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mengamati seluruh bahan baku yang dimulai dari proses pengambilannya hingga proses pengolahannya. Selain itu, proses analisis juga dilakukan terhadap seluruh proses, sarana atau fasilitas, dan para pekerja yang terlibat dalam produksi pangan. Konsep inilah yang dikenal dengan HACCP saat ini. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point pertama kali dipublikasikan ke masyarakat Amerika Serikat melalui Konferensi Nasional Keamanan Pangan di tahun 1971. Antusias dan respon masyarakat sangat baik dengan adanya sistem HACCP ini. Pada tahun 1972, perusahaan Pillsbury bahkan mendapatkan kesempatan dan menandatangani kontrak untuk memberikan training atau
pelatihan HACCP kepada Badan Food and Drug Administration atau FDA. Pada tahun 1973, Pillsbury kemudian secara resmi menerbitkan sebuah dokumen lengkap yang berisi tentang HACCP. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi tentang 7 prinsip HACCP yang bahkan dikenal hingga saat ini. Konsep HACCP terus berkembang, bahkan diadopsi oleh berbagai badan internasional lainnya, seperti Codex Alimentarius Commission (CAC), FAO, WHO Codex Alimentarius Commission pada tahun 1993, kemudian mengadopsi Codex Guidelines for the Application of the HACCP System. Namun, beberapa negara merubah prinsip akhir pengujian produk menggunakan konsep ini. Akhirnya, pada tahun 1997, Codex dengan tegas kembali menetapkan Codex Guidelines for Application of the HACCP System yang kemudian direvisi menjadi Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP System dan Guidelines for its Application. FAO atau WHO juga sangat mendukung sistem ini, sehingga beberapa negara kemudian mengadopsi kembali sistem ini, termasuk Indonesia. Berkembangnya pesatnya industri pangan saat ini membuat HACCP kini dikembangkan sebagai sebuah sertifikat keamanan pangan. Penerapan HACCP dalam industri pangan tentunya juga akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis segala risiko kontaminasi dalam seluruh rantai proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengontrol produk-produk pangan yang dihasilkan perusahaan pangan agar terhindar dari bahaya atau kontaminasi yang dapat merugikan banyak pihak. HACCP juga terus dikembangkan dan bahkan terintegrasi dengan ISO 22000 untuk menjamin kesehatan dan keamanan pangan secara internasional. Di Indonesia sendiri, saat ini semua perusahaan di bidang industri pangan berlomba-lomba untuk menerapkan HACCP dan ISO 22000 demi menjamin keamanan produk yang diproduksinya. Hal ini tentunya didukung oleh banyaknya lembaga swasta yang menawarkan jasa pelatihan HACCP kepada perusahaan dan para karyawannya untuk mempelajari dan menerapkan sistem ini di perusahaan. Itulah sejarah singkat mengenai HACCP. Kemudian selanjutnya pengertian HACCP. HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan pada kesadaran atau perhatian bahwa bahaya atau hazard akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, tetapi dapat dilakukan tindakan pengendalian untuk mengontrol bahaya. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan pangan yang aman. Kunci utama HACCP adalah
antisipasi bahaya, dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya atau hazard, mulai dari bahan baku, selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Seiring dengan berjalannya waktu, jaminan keamanan dan mutu produk pangan semakin berkembang sedemikian rupa dengan mengikuti berbagai tuntutan dari konsumen serta kesejahteraan manusia. Apalagi masyarakat di era modern seperti sekarang ini semakin peduli dan sadar akan pentingnya keamanan dan mutu produk pangan yang dibeli. Kaitannya dengan hal ini, mungkin Anda pernah mendengar istilah HACCP. Maka dari itu, HACCP hadir untuk mengantisipasi serta mengidentifikasi sejak dini berbagai risiko bahaya dalam suatu produk pangan. Hal ini dilakukan dengan mengawasi keamanan dan mutu sejak proses produksi sampai ke tangan pembeli. HACCP merupakan standar dunia yang sudah diakui untuk mengantisipasi serta mencegah risiko sebelum terjadi berdasarkan pendekatan sistematis serta pencegahan terhadap bahan kimia, mikroba, dan bahaya lainnya. Mekanisme HACCP merupakan pendekatan bertahap terkait identifikasi bahaya maupun risiko keamanan pangan. Hal ini mencakup tentang pengadaan, penyimpanan, penerimaan, persiapan, proses produksi, pendinginan, pemanasan, proses display makanan, kebersihan, dan transportasi. Kemudian selanjutnya, HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. HACCP adalah sistem penting untuk menjaga keamanan pangan dari berbagai risiko yang bisa membahayakan konsumen. Dengan mengikuti prinsip-prinsip HACCP, perusahaan tidak hanya memenuhi standar keamanan pangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan HACCP adalah untuk mencegah bahaya keamanan pangan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan
risiko di setiap tahapan proses produksi makanan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Manfaatnya meliputi peningkatan keamanan dan kualitas produk, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi produksi, dan peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen. Tujuan HACCP yang pertama itu mencegah bahaya keamanan pangan. Tujuan utama dari sistem HACCP adalah mencegah terjadinya bahaya yang dapat mengancam keamanan pangan sebelum produk sampai ke konsumen. Bahaya yang dimaksud mencakup 3 jenis, yaitu bahaya biologis seperti bakteri patogen atau Salmonella, E. coli, Listeria. Kemudian virus, parasit, dan jamur. Bahaya kimia seperti residu pestisida, bahan tambahan makanan berlebih, logam berat, atau bahan pembersih yang tertinggal. Yang ketiga, bahaya fisik seperti serpihan kaca, logam, plastik, atau benda asing lainnya yang dapat mencemari produk pangan. Dengan sistem HACCP, setiap potensi bahaya diidentifikasi dan dievaluasi tingkat risikonya. Kemudian dilakukan pengendalian di titik kendali kritis atau Critical Control Point atau CCP untuk memastikan bahwa bahaya tersebut dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi hingga tingkat aman. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya melakukan pemeriksaan produk jadi, karena pencegahan dilakukan sejak awal proses produksi. Yang kedua, menjamin mutu dan keamanan produk pangan. HACCP tidak hanya berfokus pada keamanan pangan, tetapi juga berperan dalam menjaga mutu produk secara keseluruhan. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten, aman, dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan konsumen. Sistem ini juga menjadi bagian penting dari jaminan mutu atau quality assurance, di mana setiap tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dikontrol dengan baik. Hasilnya, produk yang sampai ke tangan konsumen memiliki kualitas yang stabil, rasa yang tetap, dan bebas dari risiko kontaminasi. Yang ketiga, mengendalikan risiko secara proaktif. HACCP mengedepankan pendekatan pencegahan atau preventif, bukan hanya deteksi. Artinya, sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya sebelum masalah muncul. Pendekatan proaktif ini lebih efisien dan ekonomis dibandingkan menunggu masalah terjadi, seperti kontaminasi atau produk yang tidak layak dikonsumsi. Dengan adanya sistem pemantauan di titik-titik kritis, perusahaan dapat segera melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, sehingga produk yang berisiko tidak akan sampai ke konsumen. Yang keempat, menjamin kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Salah satu tujuan penting HACCP adalah memastikan bahwa proses produksi pangan mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak negara dan organisasi dunia seperti Codex Alimentarius,
Commission atau CAC. WHO dan FAO telah menetapkan HACCP sebagai standar wajib dalam sistem keamanan global. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, mempermudah proses sertifikasi, serta meningkatkan kepercayaan regulator terhadap sistem manajemen keamanan pangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian manfaat HACCP. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kualitas produk. Manfaat utama dari penerapan HACCP adalah meningkatnya tingkat keamanan produk pangan. Sistem ini memastikan bahwa semua proses berjalan dalam kendali yang aman, sehingga risiko kontaminasi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, mutu produk juga lebih terjaga karena setiap tahapan produksi dikontrol secara ketat. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga berkualitas tinggi. Produk dengan standar keamanan yang baik juga berpotensi meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pasar. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Melalui HACCP, perusahaan dapat mengenali titik-titik yang berpotensi menyebabkan masalah di sepanjang rantai produksi. Dengan mengetahui titik-titik kritis tersebut, pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien karena tindakan pencegahan dapat difokuskan pada bagian yang benar-benar berisiko. Selain itu, sistem dokumentasi dan pemantauan yang terstruktur membantu mempercepat identifikasi masalah jika terjadi penyimpangan. Akibatnya, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi lebih sedikit, serta proses produksi menjadi lebih lancar dan terkendali. Yang ketiga, memenuhi persyaratan peraturan dan standar internasional. HACCP diakui secara global sebagai sistem manajemen keamanan pangan yang efektif dan terpercaya. Banyak negara, termasuk Indonesia, mensyaratkan penerapan HACCP bagi industri makanan dan minuman yang ingin memperoleh izin edar atau sertifikasi tertentu. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi tuntutan pasar internasional, terutama bagi produk yang akan diekspor. Kepatuhan terhadap standar ini juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap keamanan dan kualitas produk yang dihasilkannya. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Penerapan HACCP menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan pangan dan kepuasan pelanggan. Reputasi perusahaan akan meningkat karena masyarakat menilai bahwa produk yang dihasilkan melalui sistem HACCP lebih aman dan terpercaya. Kepercayaan ini sangat penting terutama di industri makanan, di mana kepercayaan konsumen menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Citra positif perusahaan juga dapat membuka peluang kemitraan bisnis yang lebih luas dengan pihak lain, seperti distributor, retail modern, dan pasar ekspor. Yang kelima yaitu mengurangi biaya dan kerugian akibat masalah keamanan pangan.
Salah satu manfaat besar HACCP adalah penghematan biaya jangka panjang. Dengan pencegahan bahaya sejak dini, perusahaan dapat menghindari risiko kerugian akibat penarikan produk, penghentian produksi, tuntutan hukum, atau kerusakan citra merek. Masalah keamanan pangan yang tidak terkendali bisa menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, penerapan HACCP bukan hanya bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan karyawan. Selain manfaat bagi perusahaan secara umum, penerapan HACCP juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan terhadap pentingnya keamanan pangan. Melalui pelatihan HACCP, karyawan memahami peran mereka dalam menjaga kebersihan, sanitasi, dan kontrol mutu selama proses produksi. Kedisiplinan dan kepedulian karyawan terhadap keamanan pangan ini menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penerapan sistem HACCP secara menyeluruh. Secara keseluruhan, sistem HACCP merupakan pendekatan ilmiah dan sistematis yang bertujuan untuk mencegah bahaya keamanan pangan sejak awal proses produksi. Dengan penerapan yang konsisten, HACCP memberikan berbagai manfaat bagi industri pangan, mulai dari peningkatan keamanan dan mutu produk, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, hingga peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen. Sistem ini tidak hanya penting bagi produsen besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah yang ingin memastikan bahwa produknya aman, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, istilah-istilah penting dalam sistem HACCP. Sebelum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip utama dalam sistem HACCP, penting bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang menjadi dasar dalam penerapan sistem ini. Istilah-istilah tersebut membantu dan memahami bagaimana suatu bahaya dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dicegah agar produk pangan tetap aman dikonsumsi. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, bahaya atau hazard. Bahaya dalam konteks HACCP adalah segala potensi atau kondisi yang dapat menyebabkan produk pangan menjadi tidak aman bagi konsumen. Bahaya ini bisa muncul pada berbagai tahapan proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi produk akhir. Tujuan utama HACCP adalah mengidentifikasi bahaya-bahaya ini, menilai tingkat risikonya, dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Bahaya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menginfeksi atau menghasilkan racun berbahaya dalam makanan. Beberapa contoh umum bahaya biologis antara lain yaitu Salmonella spp dapat menyebabkan keracunan makanan pada produk ayam, telur, dan daging. Kemudian Escherichia coli, terutama strain
O157H7 dapat menyebabkan diare berat, gagal ginjal, bahkan kematian. Kemudian Listeria monocytogenes sering ditemukan pada produk susu, daging olahan, dan makanan siap saji. Berisiko tinggi bagi ibu hamil dan bayi. Kemudian Clostridium botulinum menghasilkan toksin yang sangat mematikan dan menyebabkan penyakit botulisme. Bahaya biologis sangat berhubungan dengan kebersihan lingkungan produksi, suhu penyimpanan, serta proses pemasakan. Pengendaliannya dilakukan melalui penerapan sanitasi yang baik, pengaturan suhu, dan kontrol waktu selama pengolahan pangan. Yang kedua, bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi terjadi akibat adanya zat-zat kimia berbahaya yang mencemari produk pangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahan kimia ini berasal dari bahan tambahan pangan yang digunakan berlebihan, pestisida pada hasil pertanian, logam berat dari peralatan produksi, atau racun alami yang terbentuk secara biologis. Contoh bahaya kimiawi meliputi aflatoksin, racun alami dari jamur Aspergillus flavus yang sering ditemukan pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Kemudian merkuri yang bisa mencemari ikan laut akibat pencemaran lingkungan. Kemudian sisa pestisida yang muncul karena penggunaan bahan kimia pertanian yang tidak sesuai dosis. Kemudian nitrit dan nitrat berlebih yang digunakan sebagai pengawet daging olahan tetapi dapat berubah menjadi senyawa karsinogenik jika tidak terkontrol. Bahaya kimiawi seringkali sulit terdeteksi secara visual, sehingga diperlukan pemantauan laboratorium serta penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Good Agricultural Practice atau GAP untuk mencegahnya. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik adalah kontaminasi makanan oleh benda asing yang secara fisik dapat mencederai konsumen. Bahaya ini biasanya terjadi karena kelalaian dalam proses produksi atau peralatan yang rusak. Contoh bahaya fisik meliputi potongan kaca dari lampu atau wadah yang pecah, serpihan logam dari mesin produksi, potongan plastik dari kemasan, rambut, kuku, atau potongan kayu dari lingkungan kerja. Meskipun terlihat sederhana, bahaya fisik sangat penting dikendalikan karena dapat menyebabkan luka serius pada konsumen. Pencegahannya dilakukan dengan inspeksi visual, penggunaan detektor logam, serta pelatihan kebersihan dan sanitasi karyawan. Yang kedua, batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai atau parameter spesifik yang harus dipenuhi di setiap titik kendali kritis atau CCP untuk memastikan bahwa bahaya dapat dikendalikan secara efektif. Batas kritis ditentukan berdasarkan bukti ilmiah, standar industri, atau peraturan yang berlaku, seperti suhu minimum pemasakan, waktu pemanasan, kadar air, pH, kelembaban relatif, atau tingkat residu bahan kimia tertentu. Jika parameter ini tidak terpenuhi, maka produk dianggap berisiko dan memerlukan tindakan koreksi. Penetapan batas kritis sangat penting agar perusahaan dapat memastikan bahwa setiap proses benar-benar menghasilkan produk yang aman. Kemudian yang ketiga, pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap CCP dan batas kritis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Pemantauan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemantauan langsung, misalnya pengukuran suhu, waktu,
atau pH menggunakan alat pengukur, kemudian pemantauan tidak langsung, seperti pemeriksaan catatan produksi atau pengamatan visual terhadap proses. Pemantauan harus dilakukan oleh personil atau yang terlatih dan didukung dengan dokumentasi yang baik. Data pemantauan inilah yang menjadi dasar dalam menentukan apakah sistem berjalan normal atau perlu tindakan korektif. Yang keempat, tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi merupakan langkah-langkah yang diambil segera ketika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan proses ke kondisi aman dan mencegah produk berisiko sampai ke konsumen. Yang kelima, titik kendali. Titik kendali adalah tahapan dalam proses produksi di mana suatu pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Namun, tidak semua control point merupakan titik yang benar-benar kritis terhadap keamanan pangan. Yang keenam, titik kendali kritis. Titik kendali kritis adalah tahapan yang sangat penting dalam proses produksi, di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya hingga ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketujuh, validasi. Validasi adalah proses pengujian dan evaluasi ilmiah untuk memastikan bahwa sistem HACCP benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Validasi biasanya dilakukan sebelum sistem diterapkan secara penuh dan setiap kali ada perubahan dalam bahan baku, formulasi, peralatan, atau metode produksi. Validasi menjadi bukti ilmiah bahwa sistem yang diterapkan bukan hanya prosedural, tetapi benar-benar mampu menjamin keamanan produk. Istilah-istilah di atas merupakan komponen dasar yang harus dipahami sebelum mempelajari prinsip-prinsip HACCP. Setiap istilah saling berkaitan dan membentuk sistem yang terintegrasi untuk mencegah bahaya keamanan pangan secara proaktif, sistematis, dan ilmiah. Dengan memahami konsep seperti bahaya, CCP, batas kritis, pemantauan, dan validasi, pelaku industri pangan dapat menerapkan sistem HACCP secara efektif dan menjaga agar setiap produk yang dihasilkan aman, bermutu, serta layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya 7 prinsip utama HACCP. Sistem HACCP merupakan pendekatan ilmiah dan sistematis untuk menjamin keamanan pangan dengan cara mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi makanan. Sistem ini didasarkan pada 7 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penerapan HACCP di industri pangan. Setiap prinsip saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang efektif untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Prinsip yang pertama yaitu identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Prinsip pertama merupakan langkah dasar dalam penerapan HACCP, yaitu melakukan analisis bahaya secara menyeluruh pada seluruh tahapan proses produksi pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk jadi. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mendetail mengenai karakteristik bahan baku seperti asal bahan, tingkat kesegaran, dan potensi kontaminasi.
proses produksi termasuk peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan, serta praktik sanitasi. Untuk produk akhir meliputi cara penyimpanan, distribusi, atau penggunaan oleh konsumen. Setelah semua informasi dikumpulkan, dilakukan identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi, baik bahaya biologis, kimiawi, bahan tambahan pangan, atau maupun fisik. Selanjutnya dilakukan evaluasi tingkat risiko dari setiap bahaya tersebut berdasarkan dua kriteria utama. Yang pertama, tingkat keparahan dampak terhadap kesehatan konsumen. Yang kedua, kemungkinan terjadinya bahaya dalam proses produksi. Untuk prinsip yang kedua, yaitu menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Prinsip kedua adalah menentukan titik kendali kritis, yaitu tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Penentuan CCP dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti decision tree atau pohon keputusan yang membantu memutuskan apakah suatu tahap benar-benar kritis terhadap keamanan pangan atau tidak. Setiap CCP yang ditetapkan harus dipantau secara ketat, karena bila tidak dikendalikan dengan baik, produk yang dihasilkan bisa menjadi tidak aman. Oleh karena itu, identifikasi CCP merupakan inti dari sistem HACCP dan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, menentukan batas kritis untuk setiap CCP. Setelah CCP ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan batas kritis yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa bahaya terkendali secara efektif. Batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum dari parameter tertentu yang menunjukkan bahwa proses masih dalam kondisi aman. Batas kritis biasanya ditentukan berdasarkan standar ilmiah, regulasi pemerintah, atau literatur teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika suatu proses berada di luar batas kritis, berarti proses tersebut tidak aman dan harus segera dilakukan tindakan korektif. Dengan menetapkan batas kritis yang jelas, perusahaan dapat memiliki tolak ukur objektif untuk memastikan dan untuk memantau dan memastikan keamanan produk. Keempat, menetapkan sistem pemantauan pengendalian. Prinsip keempat menekankan pentingnya pemantauan atau monitoring yang sistematis terhadap CCP dan batas kritis. Tujuan utama pemantauan adalah untuk memastikan bahwa proses selalu berada dalam kendali, serta mendeteksi lebih awal jika terjadi penyimpangan dari batas kritis yang telah ditentukan. Pemantauan dapat dilakukan melalui pengukuran langsung seperti memeriksa suhu pasteurisasi, waktu pemasakan, atau pH menggunakan alat ukur. Pemeriksaan visual seperti mengamati kondisi kebersihan peralatan, warna produk, atau kondisi kemasan. Agar efektif, kegiatan pemantauan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan hasilnya harus dicatat secara lengkap dan akurat. Catatan pemantauan ini menjadi bukti bahwa sistem HACCP dijalankan dengan benar serta dapat digunakan untuk keperluan audit atau inspeksi dari pihak regulator. Dengan sistem pemantauan yang baik, perusahaan dapat mencegah penyimpangan menjadi masalah besar dan menjaga agar seluruh proses tetap berada dalam kendali yang aman.
Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi jika CCP tidak terkendali. Prinsip kelima menegaskan pentingnya memiliki tindakan koreksi yang jelas dan siap dilaksanakan ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada suatu CCP tidak terpenuhi. Tindakan koreksi berfungsi untuk mengembalikan proses ke kondisi yang aman, mencegah produk yang tidak memenuhi standar mencapai konsumen. Contoh tindakan koreksi yaitu mengulang proses pemasakan jika suhu pemanasan tidak mencapai batas minimum, menghentikan jalur produksi untuk pemeriksaan dan perbaikan peralatan yang rusak, menarik kembali produk yang sudah terdistribusi jika ditemukan kontaminasi. Setiap tindakan koreksi harus didokumentasikan dengan lengkap, mencakup penyebab penyimpangan, langkah perbaikan yang diambil, serta hasil evaluasi setelah perbaikan dilakukan. Dengan adanya prosedur tindakan koreksi yang terencana, perusahaan dapat bertindak cepat dan tepat untuk mencegah risiko bahaya yang lebih besar terhadap konsumen. Yang keenam, menetapkan prosedur sertifikasi sistem HACCP. Verifikasi merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas keseluruhan sistem HACCP. Prinsip keenam ini bertujuan memastikan bahwa semua tahapan HACCP mulai dari identifikasi bahaya hingga pemantauan CCP telah diterapkan dengan benar dan mampu menjamin keamanan pangan secara konsisten. Kegiatan verifikasi meliputi pemeriksaan ulang catatan pemantauan dan tindakan koreksi, pengujian laboratorium terhadap produk untuk memastikan tidak ada bahaya yang lolos, audit internal dan eksternal untuk menilai kesesuaian sistem dengan standar yang berlaku. Evaluasi kinerja sistem terutama jika ada perubahan bahan, peralatan, atau metode produksi. Verifikasi biasanya dilakukan secara berkala oleh tim HACCP atau auditor independen. Melalui proses verifikasi, perusahaan dapat menemukan area yang masih lemah dan melakukan perbaikan berkelanjutan agar sistem HACCP tetap efektif. Dengan kata lain, verifikasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu tingkat tinggi yang menjamin sistem HACCP selalu berjalan sesuai tujuan awalnya. Yang terakhir, mengembangkan dokumentasi dan pencatatan sistem HACCP. Prinsip terakhir menekankan pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang lengkap, akurat, dan teratur dalam seluruh penerapan HACCP. Dokumentasi ini menjadi bukti nyata bahwa setiap HACCP telah diterapkan secara konsisten dan efektif. Selain itu, dokumen berfungsi sebagai dasar dalam audit, inspeksi, dan evaluasi sistem keamanan pangan. Dokumentasi yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas apabila terjadi keluhan atau masalah keamanan pangan. Catatan HACCP dapat membantu perusahaan menelusuri akar permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, tindakan sistem dokumentasi yang tertata rapi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keamanan pangan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan regulator. Ketujuh, prinsip HACCP merupakan kerangka kerja yang sistematis dan ilmiah untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi. Dengan menerapkan ketujuh prinsip ini secara konsisten, industri pangan dapat mencegah terjadinya kontaminasi sejak awal proses produksi, menjamin bahwa setiap tahap pengolahan berada dalam kendali yang aman, memenuhi standar keamanan pangan nasional maupun internasional,
meningkatkan efisiensi, kepercayaan konsumen, dan daya saing di pasar global. Secara keseluruhan, penerapan 7 prinsip HACCP bukan hanya sebuah kewajiban bagi industri pangan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya pangan yang tidak aman. Selanjutnya, 12 langkah penerapan sistem HACCP dalam industri pangan. Penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sistem ini membutuhkan perencanaan yang matang, keterlibatan lintas bidang, serta pemahaman menyeluruh tentang proses produksi pangan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip HACCP secara efektif, diperlukan 12 langkah penerapan yang sistematis. Berikut adalah uraian. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Langkah pertama dalam penerapan sistem HACCP adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari personil dengan latar belakang keahlian yang relevan, seperti ahli keamanan pangan, ahli mikrobiologi, teknisi produksi, ahli sanitasi, serta bagian manajemen kualitas. Tim ini berfungsi sebagai motor penggerak dalam merancang, menerapkan, serta memantau efektivitas sistem HACCP di perusahaan. Selain pembentukan tim, perlu juga ditetapkan lingkungan aplikasi HACCP, yaitu menentukan batasan sistem yang akan diterapkan. Misalnya, apakah sistem HACCP diterapkan pada seluruh rantai produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk, atau hanya pada tahap tertentu. Penentuan lingkup ini penting agar penerapan HACCP lebih fokus, efisien, dan sesuai dengan kapasitas perusahaan. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Langkah kedua adalah mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan produk dan proses produksi. Informasi yang dikumpulkan meliputi deskripsi produk atau komposisi bahan, karakteristik fisik dan kimia, metode pengolahan, kondisi penyimpanan, umur simpan, serta cara distribusi dan penggunaan oleh konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu menggambarkan diagram alur proses atau flow chart yang menunjukkan urutan setiap tahapan produksi secara detail. Diagram ini nantinya menjadi dasar dalam melakukan analisis bahaya. Semakin lengkap data yang dikumpulkan, semakin akurat pula sistem HACCP dalam mengidentifikasi titik-titik bahaya potensial. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Langkah ketiga adalah melakukan analisis bahaya secara menyeluruh. Proses ini mencakup identifikasi semua potensi bahaya yang dapat muncul pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Bahaya yang diidentifikasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bahaya biologis seperti kontaminasi bakteri, bahaya kimia seperti residu pestisida, logam berat atau bahan kimia tambahan yang berlebih. Kemudian bahaya fisik seperti pecahan kaca, logam, plastik, atau benda asing lainnya. Analisis ini juga mempertimbangkan faktor risiko terhadap konsumen, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau lansia. Tujuan akhirnya adalah menentukan bahaya mana yang paling signifikan dan perlu dikendalikan melalui sistem HACCP. Kemudian yang keempat, tentukan titik kendali kritis.
Setelah potensi bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan titik kendali kritis atau CCP. CCP merupakan tahap atau titik dalam proses produksi di mana pengendalian sangat penting untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Setiap CCP harus memiliki batas kritis yang jelas dan terukur. Batas kritis ini merupakan nilai maksimal atau minimal dari suatu parameter yang harus dipenuhi agar proses tetap aman. Sebagai contoh, batas kritis untuk proses pemasakan ayam bisa berupa suhu minimal 75 derajat Celcius selama 15 detik untuk memastikan bakteri patogen mati. Penetapan batas kritis harus didasarkan pada standar ilmiah, regulasi pemerintah, dan panduan industri yang telah teruji. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Pemantauan adalah proses observasi atau pengukuran secara sistematis terhadap CCP untuk memastikan bahwa batas kritis selalu terpenuhi. Sistem pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan sensor otomatis, pencatatan manual, atau pemeriksaan laboratorium secara berkala. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum produk menjadi tidak aman. Pemantauan yang efektif juga harus melibatkan petugas yang terlatih dan menggunakan peralatan yang terkalibrasi dengan baik. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka harus segera dilakukan tindakan korektif. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan proses ke kondisi aman dan mencegah produk berisiko masuk ke pasar. Tindakan korektif dapat berupa menghentikan proses produksi sementara, memperbaiki peralatan, membuang produk yang terkontaminasi, atau melakukan investigasi penyebab masalah. Setiap tindakan korektif harus dicatat dengan lengkap agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP. Langkah kedelapan adalah verifikasi, yaitu proses peninjauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP diterapkan secara benar dan efektif. Verifikasi melibatkan audit internal, pengujian laboratorium, peninjauan dokumen, dan observasi langsung di lapangan. Melalui verifikasi, perusahaan dapat mengetahui apakah sistem HACCP benar-benar mampu mengendalikan bahwa pangan sesuai tujuan. Jika ditemukan kelemahan, maka sistem harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi tertentu. Yang 9, validasi sistem HACCP. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP dirancang memang efektif sebelum diterapkan secara penuh. Proses ini melibatkan pengujian ilmiah, uji coba proses produksi, serta penilaian oleh tenaga ahli. Misalnya dengan menguji apakah suhu pasteurisasi yang diterapkan benar-benar mampu membunuh mikroorganisme target. Validasi biasanya dilakukan saat pertama kali sistem HACCP dikembangkan atau ketika ada perusahaan besar pada proses peralatan atau bahan baku. 10. Kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Semua kegiatan dalam penerapan HACCP harus didokumentasikan dengan rapi dan akurat. Dokumentasi
mencakup catatan hasil pemantauan, verifikasi, tindakan korektif, hasil uji laboratorium, atau laporan audit. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti penerapan HACCP dan dapat digunakan saat dilakukan audit oleh pihak berwenang atau pelanggan. Sistem dokumentasi yang baik juga membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi, pelacakan masalah, dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem keamanan pangan. 11. Tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. HACCP bukan sistem yang bersifat statis. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dan pembaruan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi, seperti munculnya bahaya baru, perubahan bahan baku, teknologi baru, atau regulasi pemerintah. Peninjauan rutin memastikan bahwa sistem HACCP tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan baru dalam produksi pangan. Pembaruan dapat mencakup revisi prosedur, pelatihan ulang staf, atau penyesuaian alat pemantauan. Yang terakhir yaitu melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Langkah terakhir adalah memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan. Pelatihan bertujuan agar setiap individu memahami prinsip HACCP, pentingnya keamanan pangan, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kebersihan dan mutu produk. Karyawan yang terlatih akan lebih waspada terhadap potensi bahaya dan mampu mengambil tindakan cepat jika terjadi penyimpangan. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan juga membangun budaya keamanan pangan atau food safety culture di lingkungan perusahaan yang menjadi kunci keberhasilan penerapan HACCP dalam jangka panjang. Penerapan sistem HACCP melalui 12 langkah yang tadi merupakan fondasi penting dalam memastikan keamanan pangan dari hulu ke hilir. Dengan mengikuti setiap langkah secara disiplin dan konsisten, perusahaan dapat mengendalikan potensi bahaya secara efektif, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memenuhi standar keamanan pangan nasional dan internasional. HACCP bukan sekedar sistem pengawasan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen nyata terhadap tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Itulah tadi materi dari saya mengenai HACCP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.